Firman Tuhan hari ke-102, 12 April tahun 2025, Kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 13, perikop, peringatan Mika kepada Raja Ahab. Pada hari ini, di hari yang ke-102, tanggal 12 April tahun 2025, adalah diambil dari 2 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-13. Peringatan Mika kepada Ahab. Itulah perikop. Dan sebagai natnya adalah sebagai berikut. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan dipikirkan, apa yang akan difirmankan Allah, itulah yang akan kukatakan. Jadi sekali lagi saya katakan, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Allah kepadaku. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon, alai ninna simikama ala ni Jehovah namangului, manang aha na nidok ni debata tu ahu ido si dohono. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mika memperingatkan Ahab. Siapa Ahab? Ahab adalah seorang raja yang punya istri Isabella, dan Ahab termasuk masih berteman dengan Raja Josafat dari Yehuda, dan Ahab adalah raja Israel. Kemudian Nabi Mika, dia adalah seorang nabi yang berbicara terus terang dan juga apa pesan Tuhan yang akan disampaikan. Sekarang apa makna daripada perikop ini? Nanti kita lihat. Sebelumnya kita melihat dulu bahwa apa pedoman kita dalam bulan April. Selalu kita sampaikan pedoman kita dalam bulan April, yaitu dengan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Ini dijabarkan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam
hidup yang baru. Itulah yang dikatakan baptisan kudus. Kita menyatu dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan baptisan kudus kita menjadi pewaris kerajaan surga untuk layak menjadi hidup yang baru setelah life after life. Kalau kita sudah dibaptis, berarti hidup baru. Kalau Yesus mengatakan dilahirkan kedua kali. Namun Nikodemus menjawab pertama, bagaimana mungkin kami sudah dewasa dilahirkan kembali? Pikiran daripada orang bahwa dia dilahirkan dari rahim ibunya tidak mungkin sudah dewasa. Tapi Yesus mengatakan, kamu dilahirkan hidup baru bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Kita dibaptis, dilahirkan hidup baru untuk bersama-sama dengan Yesus, dan juga kematiannya itu dan juga kebangkitannya menjadi sama dengan kita. Kita pun akan mati dan juga bangkit dengan hidup baru. Itulah sekedar pedoman kita selama bulan April. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? 2 Tawarik pasal 18 ayat 13. Peringatan Mika kepada Raja Ahab. Apa makna? Kenapa harus Mika memperingatkan Raja Ahab? Latar belakang peringatan Mika, karena Ahab telah dibohongi oleh nabi-nabi palsu yang menyuruh dia untuk berperang dan selamat. Padahal itu adalah kematian baginya. Mari kita lihat makna daripada perikop ini. Keberanian Mika berbicara benar dan tetap setia pada Tuhan. Dan inilah istilah berani karena benar. Walaupun pada manusia tidak populer dan disingkirkan, seperti Raja Ahab membuang Mika ke Raja Ammon dan masuk penjara karena berkata benar, dan sudah mengingatkan bahwa nabi-nabi palsu itu membohongi Mika. Karena pada waktu tertentu Allah berbicara kepada malaikat-malaikatnya, siapa yang bisa membujuk Raja Ahab supaya dia mau berperang melawan Ramot Syria, supaya dia mati dan tewas. Jadi sudah direncanakan. Ada satu malaikat roh, dalam roh mengatakan bahwa saya siap. Pergilah dia mengatakan kepada nabi-nabi palsu yang di kelompok daripada Zedekia, kalian bisa membohongi Ahab. Katakanlah kepada dia, pergilah berperang dan pasti menang. Tuhan memberkati. Itulah kebohongan yang disampaikan. Dan itu sebenarnya Ahab, karena Ahab dengan Yosafat sangat dekat, dan mereka berkumpul pada suatu waktu di tempatnya Raja Ahab pakai baju kerajaan. Dan Yosafat juga belum yakin kalau melawan Ramot itu bisa menang. Coba panggil, apakah masih ada di tempat ini seorang nabi yang bisa berkata benar? Dipanggillah Mika. Dan Ahab sudah mengatakan, selalu yang jelek-jelek disampaikan oleh Mika kepada saya, tidak pernah yang baik, katanya. Memang Mika menyatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Dan Raja Ahab sudah dibenci oleh Allah karena dia merebut kebun anggur Nabot, ya, dengan membunuh Nabot oleh pengaruh istri atau Isabella. Sehingga Allah sangat benci dengan Ahab dan berjanji akan mati, bahwa darahnya digigit anjing. Itulah saking marahnya Tuhan Allah. Nah, dipanggillah Mika. Mika mengatakan, ya, silakan. Kalau itu sudah kata Nabi, perang atas nama Tuhan jalan. Tapi Ahab, nah ini katanya Allah malah ikut-ikutan, seolah begitu ya, ikut-ikutan dengan Nabi yang lain. Jadi tidak menyatakan yang benar. Barulah Ahab bicara, Mika bicara kepada Ahab, saya melihat angkatan perang atau prajurit-prajurit Israel kucar-kacir di pegunungan tanpa pemimpin. Itu disampaikan, kucar-kacir. Tapi mereka semua bisa kembali. Nah, ini menjadi memicu amarah daripada Raja Ahab. Nah, benarkan katanya kepada Yosafat bahwa dia selalu menyampaikan yang tidak baik kepada saya. Maka Raja Ahab memerintahkan supaya Nabi Mika dikirim kepada Raja Amon, ya, dan supaya dia dimasukkan dalam penjara. Biarlah dia di sana, katanya. Nah, dikatakan masuk dalam penjara. Dan nanti apabila aku kembali, kata Ahab, bisa kita berikan kepada dia yang terbaik. Apa kata Mika? Kalau kamu masih kembali, demi Tuhan saya berbicara. Artinya, kamu pasti tewas di sana dan tidak pernah kembali. Itulah berani mengatakan yang benar dan tidak takut walaupun dia harus dipenjara oleh Ahab, dibawa ke kerajaan Amon. Makna daripada perikop ini tadi ya, walaupun tidak populer bagi manusia, ya, dan sangat disingkirkan, tapi dia tetap berani mengatakan yang benar. Nah, kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Mika, ya, membuat nubuat kepada Raja Ahab yang sudah dikelilingi nabi-nabi palsu, ya. Dan Mika tetap mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dia sudah menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan. Tapi Ahab tidak bergeming, bahkan menganggap negatif terhadap dia, seolah dia tidak dibantu oleh Mika. Itulah akibat kesombongan seseorang yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Ya, kita lihat ada 3 pembelajaran yang perlu kita ambil. Pertama, kita dipanggil untuk tetap mentaati Tuhan dan, ya, menjunjung tinggi kebenaran bahkan ketika, ya, berada dalam situasi sulit pun. Artinya dalam tertekan, dalam situasi sulit, resiko yang sangat pahit, bahkan di penjara, tapi tetap menyuarakan kebenaran. Ini yang mau disampaikan. Dan kalau kita lihat pengalaman daripada Petrus, ya, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, waktu Petrus dan Yohanes diadili oleh pengadilan agama, diperintahkan, jangan sekali-sekali Anda memberitakan nama Tuhan Yesus. Tidak boleh. Tapi apa jawaban daripada Petrus? Dia tantang para guru agama. Kami lebih turut kepada Allah daripada manusia. Ditantang, ya. Dan ternyata berhasil.
Jadi molo didok di bahasa Batak, ikon olwando iba di debata asa dijolma. Itulah pernyataan daripada Petrus bersama dengan Yohanes di muka pengadilan guru-guru agama dan Mahkamah Agung waktu dibawa mereka untuk diperintahkan supaya tidak memberitakan firman Tuhan atas nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah dikuburkan, disalibkan oleh Yahudi. Jangan lagi memberitakan berita firman Tuhan berdasarkan nama Yesus. Itulah yang disampaikan. Nah, kemudian pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua. Kita harus tegas dalam iman dan tidak terpengaruh oleh suara mayoritas yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi ada kalanya waktu kita menyuarakan suara kebenaran itu ditentang oleh mayoritas, ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Kita tetap jalan. Jangan pernah menyerah. Apapun risiko. Memang dalam komunitas kita, siapa yang menyuarakan kebenaran, dia siap single fighter. Dimusuhi orang. Dibenci oleh orang. Pengalaman saya pribadi itu saya lakukan. Di waktu saya masih aktif di perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Saya tetap mengatakan yang benar ini. Walaupun resikonya harus dipecat, kita menyerah. Tapi pada kenyataannya dihargai oleh Direktur Utama waktu itu Tungki Aribowo di PT Kereta Bersih. Dihargai. Bahkan disarankan kepada Direktur Personalia untuk diberikan penghargaan. Itulah. Karena kita menyuarakan yang kebenaran. Tapi dengan itu banyak yang korban. Artinya yang tidak jujur akan korban. Dan bahkan ada yang dipenjara. Dan bahkan ada yang mati. Tapi kita tidak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran. Syarat sesuai ajaran Tuhan. Nah, maka dalam hidupnya almarhum ibunda tercinta mengatakan kepada kami anak-anaknya, "Nak, lakukan apa yang baik dan juga yang tidak baik." Ini sulit dipahami. Kalau lakukan yang baik, normal. Tapi lakukan yang tidak baik, ini yang tidak normal. Saya minta penjelasan, ibunda. Apa maksud lakukan yang baik dan yang tidak baik? Kalau yang baik itu normal, tidak masalah. Tapi yang tidak baik, apa maksudnya? Kok saya disuruh untuk melakukannya? Jawabnya singkat. Baik untuk Tuhan, baik untuk manusia, lakukan. Tidak baik untuk manusia, tapi baik untuk Tuhan, lakukan. Itulah jawabannya, singkat tapi padat. Jadi baik untuk manusia, baik untuk Tuhan, lakukan. Tidak baik untuk manusia, tapi baik untuk Tuhan, jalankan. Itulah dikatakan tidak perlu mengikuti suara mayoritas. Tidak perlu. Kalau itu semua sudah berjamaah dan juga kolegial, artinya berjamaah untuk menjerumuskan, tapi tidak mendukung, maka ahli falsafah mengatakan, ya, yang 10 pasti dari yang 1, tapi yang 1 bukan dari yang 10. Ini filsuf Yunani, ya. Jadi jelas. Jadi yang 1 bukan dari yang 10, tapi yang 10 pasti dari yang 1. Itulah artinya kebenaran itu tetap kapanpun, dimanapun, itu kalau benar tetap benar sesuai dengan firman. Kalau salah tetap salah, apapun alasannya. Nah, maka
dalam Roma pasal 12 ayat 2 ya, dikatakan, Paulus mengingatkan bahwa jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan akal budimu, supaya kamu dapat mengetahui mana kehendak daripada Allah yang baik dan yang buruk, menjadi sempurna. Sempurna apa maksudnya sempurna? Orang yang sempurna apabila menyenangkan hati Tuhan. Kesempurnaan itu yang sudah dipatrikan oleh Allah ada pada Yesus Kristus. Pada saat dia dibaptis, ya, dalam Matius 3 ayat 17, waktu Yesus dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Setelah dia bangkit dari air, langit terbuka, ada merpati turun ke atasnya, dan suara dari surga dari Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan, dia menyenangkan hatiku. Jadi ada, dan kita pun diikuti supaya kesempurnaan. Itulah dalam pedoman kita selama bulan April. Kita dibaptis supaya kematian dan kebangkitan Yesus itu menyatu dengan kita. Itulah hidup yang baru, Yesus sebagai penyelamat. Jadi ada peran Allah Bapa, ada peran Yesus, ada peran Roh Kudus. Peran daripada Bapa adalah sebagai sumber kehidupan. Peran daripada Yesus adalah menjalankan kehidupan itu dan memberikan keselamatan. Peran dari Roh Kudus adalah sebagai penolong dan membimbing dan juga memberikan kita penghiburan. Jadi jelas baptisan kudus itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita, syarat untuk pewaris kerajaan surga. Nah, pembelajaran yang ketiga ya. Nah, tadi kita lihat kedua sudah, ketiga. Kita harus tegas dalam iman untuk menegakkan kebenaran. Pembelajaran ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi di mana kebenaran harus ditegakkan meskipun bisa menimbulkan konflik atau permasalahan atau penolakan, ya. Nah, konflik atau penolakan, ya, seperti dikatakan oleh Mika. Nah, benar mengatakan benar walaupun resikonya kena tampar. Jadi Mika itu waktu mengatakan yang benar itu ditampar oleh Zedekia. Oh, masa kamu katakan kami nabi-nabi palsu? Emangnya kamu yang paling benar? Ditampar oleh Zedekia. Itulah mengatakan risiko yang benar. Dan Mika tetap menyampaikannya. Nah, jadi benar mengatakan benar walaupun risikonya kena tampar Zedekia, dibawa ke Raja Amon untuk dipenjarakan. Itulah pembelajaran yang kita lihat dari perikopnya. Sekarang apa kesimpulan kita atau conclusion dari ayat ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, seberapa sering ya suara mayoritas dalam hidup mempengaruhi keputusan yang diambil dalam iman? Suara mayoritas seberapa sering mempengaruhi keputusan kita? Ya. Suara mayoritas dalam hidup memang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, termasuk dalam iman. Jadi, dalam iman Kristen penting ya mengingat bahwa kita dipanggil
untuk mengikuti ajaran Tuhan. Jadi kita dipanggil untuk mengikuti ajaran Tuhan. Meskipun banyak suara lain mungkin bertentangan dengan kebenaran yang disampaikan. Jadi mungkin bertentangan dengan suara, tetapi itu memang kita harus lakukan. Dan seperti dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi biarlah kamu diperbaharui di dalam pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jangan serupa dengan dunia. Itulah dasar kita. Seberapa sering suara mayoritas. Jadi suara mayoritas itu kita pakai adalah Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia. Jangan ikuti norma-norma dunia. Apapun kata mereka, kalau memang kita sudah dalam kebenaran firman Allah adalah itu. Jangan dibiarkan kita ikut dengan mereka, tapi berikan ketegasan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian memperbaharui pikiran agar dapat memahami kehendak Tuhan. Jadi memperbaharui pikiran kita tentu dengan Roh Kudus untuk dapat memahami kehendak Tuhan. Ada relung-relung sunyi dalam hidup ini. Itulah God Spot kita yang dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, kemudian berpikir kritis dan kembali pada firman Tuhan. Kita lihat Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Yang pernyataan daripada Petrus dan Yohanes, kami lebih menuruti Tuhan daripada manusia. Itulah kuncinya. Di dalam suara mayoritas yang bisa mempengaruhi keputusan. Tapi kuncinya adalah kita harus lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Itu jawabannya. Sekarang pertanyaan kedua. Apa yang bisa dipelajari dari keteguhan Mika dalam menghadapi situasi yang menentang? Apa yang dipelajari dari keteguhan jiwa menegakkan kebenaran, menyampaikan pesan Tuhan di depan Raja Ahab dan Yosafat? Apa yang bisa dipelajari? Mari kita lihat. Keteguhan Mika dalam menghadapi situasi yang menantang mengajarkan kita pentingnya berdiri teguh dalam iman kebenaran, meskipun, nah ini dampaknya yang tidak, meskipun harus menghadapi resiko atau tantangan yang besar seperti dialami oleh Mika, harus dipenjara karena mengatakan yang benar. Sekarang pertanyaan bagi kita, masih beranikah kita menyatakan yang benar? Kalau berdasarkan firman Tuhan, harus berani. Jangan takut. Karena kita mengandalkan Tuhan, kita bersandar pada firman Tuhan, kita menjadi the winner atau pemenang. Bukan jadi the loser, tapi adalah pemenang. Nah, kemudian di sini dikatakan keteguhan Mika dalam menghadapi situasi yang menantang mengajarkan kita pentingnya berdiri teguh. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan down. Tegas berdasarkan firman Tuhan seperti Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia. Berubahlah pikiranmu dengan hal-hal yang baru, yang bisa melihat mana kehendak Allah yang baik dan juga mana yang buruk.
sehingga kita menjadi sempurna. Sempurna adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu kuncinya. Jadi setiap langkah yang kita lakukan, mengambil keputusan untuk mengatakan yang benar, itu harus bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk manusia. Bekerja untuk Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Itulah kunci daripada hal tersebut. Nah, kemudian dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 14 dikatakan Mika menjawab, ya. Dan Tuhan, ya, pemimpin yang diperintahkan Tuhan. Jadi apapun yang diperintahkan Tuhan kepadaku, itu yang kukatakan dan berkata jujur dan benar. Jadi setiap apa yang disampaikan Tuhan, Mika menyampaikannya, walaupun risiko berat. Ya, karena Tuhan sudah mengatakan kita tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Nah, Mika tidak takut berbicara benar. Ya, menekankan pentingnya iman yang teguh dalam menunjang, ya, dan juga adalah dalam hal meyakini firman Tuhan, meskipun dalam risiko menghadapi tantangan atau ancaman dari pemerintah. Jadi walaupun ada ancaman, jangan takut, katakan firman itu dengan benar. Ya. Nah, 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita, ya, Allah memberikan kepada kita semangat, ya, dan kekuatan, dan juga adalah yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan semangat yang ketakutan, ya. Bukan semangat yang ketakutan, melainkan semangat yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah memberikan kepada kita bukan semangat yang menakutkan, tapi adalah yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah jawaban daripada apa yang bisa dipelajari dari keteguhan Mika dalam menghadapi situasi yang sulit. Keberanian dan keteguhan iman. Karena dia tahu bahwa Allah bukan memberikan yang semangat yang ketakutan, tetapi dorongan dan semangat yang membangkitkan. Artinya sebagai penolong, ya, sebagai penghibur, dan juga ada harapan. Itulah keberanian daripada Mika menyampaikan pesan daripada Tuhan kepada Ahab dan kepada semua orang. Dia berani mengatakan yang benar. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menumbuhkan keberanian untuk berbicara kebenaran ketika berada di tengah-tengah, ya, kaum sosial atau budaya. Jadi kita berada, ya, di tengah-tengah hubungan sosial atau budaya, ya, yang bertentangan. Artinya pengaruh-pengaruh sosial itu dan budaya itu sangat menentang, ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kebenaran di dalam tengah komunitas dan budaya? Mari kita lihat, ya. Sebagai seorang yang berpengalaman. Nah, ini kita, ya, yang sudah punya pengalaman, terutama yang berumur 70 tahun ke atas. Sudah pasti, ya,
memahami, berbicara kebenaran dalam situasi yang penuh tekanan. Nah, ini memang adalah suatu tantangan. Tapi sebagai seorang Kristen harus berani mengatakan yang benar. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan ragu-ragu dan jangan takut. Pengalaman kita menegakkan kebenaran, dan saya melihat apabila kita menegakkan suatu kebenaran, walaupun pada awalnya dibenci oleh orang, tapi pada akhirnya orang mengatakan itu yang benar. Kita bukan melihat hasil awal, tapi kita harus melihat hasil akhir. Apa hasil? Orang lain mengatakan, oh itu adalah bulat. Oh iya begitu katanya. Ya. Jadi jangan melihat awalnya ditentang, dibenci, tapi lihatlah akhir daripada perjuangan tersebut. Itulah pengalaman dan cara kita untuk menumbuhkan keberanian untuk berbicara kebenaran. Jadi pengalaman-pengalaman kita yang selama ini itu bisa kita pakai. Kapan kita berbicara benar dan tegas, dan kapan kita berbicara takut atau kebohongan. Itu pasti ada pengalaman. Pasti ada. Namun kalau kita berbicara benar, dalam falsafah dikatakan berani karena benar dan takut karena salah. Itulah jawaban daripada poin nomor 3. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi berani karena benar, takut karena salah. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita dari tekanan-tekanan sosial yang ada. Inilah dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dialah yang membebaskan kita, yang membuat kita menjadi percaya diri dan punya keyakinan yang kuat dan iman yang teguh. Karena kita bukan berada pada dinding atau tangga yang salah, tapi benar-benar berada pada tangga yang benar. Karena banyak orang mencapai kesuksesan, berhasil, tetapi dia berada pada tangga yang salah. Kenapa? Karena dia tidak berjalan dalam kebenaran yang hakiki sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus menekan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa? Yesus Kristus. Karena Dia memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus, maka kekuatan itu sudah masuk di dalam kita untuk menjalankan tugas-tugas kita. Dan kita pewaris kerajaan surga hidup yang baru. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.